Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, sering kita melihat bahwasannya pengajian atau majelis taklim dan sebagainya yang berkaitan dengan dakwah Islam, baik di televisi, media sosial ataupun secara langsung, tentu kita sering menemui paham-paham yang berbeda-beda dari para dai tersebut. Namun jangan sampai perbedaan tersebut menjadi alat untuk kita semua untuk saling membenci paham yang satu dengan yang lainnya, selama hal tersebut masih sesuai syariat agama Islam dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam konteks dakwah yang benar tentu selalu mengutamakan nilai-nilai positif yang memurnikan ajaran-ajaran agama Islam, yang juga harus dilandaskan pada akidah dan akhlak. Tentu hal ini akan menciptakan nilai-nilai positif dari hasil kajian tersebut, baik pada diri sendiri maupun bagi kalangan umum. Namun beberapa waktu yang lalu beredar dalam sebuah tayangan yang menunjukkan suatu dakwah atau pengajian yang menghebohkan di media sosial, yang menuai komentar-komentar kurang baik tentunya. Sebuah video menunjukkan suatu pengajian akbar dengan ustadz yang lagi viral, seorang gus yang kondang dengan caranya menyampaikan dakwahnya dan disukai oleh banyak kalangan, terutama di kalangan para pemuda. Dalam kajian tersebut terlihat suatu kajian yang dicampurkan dengan sholawat yang juga diiringi musik-musik yang tentunya terkesan meriah. Namun sayang sekali dari sholawat itulah terjadi hal yang kurang beretika. Dari adanya musik itu sendiri sudah terdapat perbedaan pendapat tentang hukum musik dalam Islam. Ada yang mengatakan haram dan juga ada yang mengatakan tidak. Dan dalam konteks ini kalimat sholawat seakan-akan dibuat lelucon. Pasalnya sholawat itu ialah doa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang menurut istilah, sholawat merupakan rahmat yang sempurna dan dijadikan sebagai doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta dan hormat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalimat sholawat tersebut mempunyai arti, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Namun dalam konteks ini solawat tersebut dicampurkan dengan sebuah musik dan juga syair. Dan yang paling menyedihkan dalam syair tersebut terdapat kata yang kurang patut diucapkan. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 59 yang artinya, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Perlu diingatkan khususnya pengingat bagi kami Muhammadku channel dan juga kepada sahabat-sahabat Muhammadku yang beriman untuk selalu berhati-hati dalam suatu perkara yang datang dari orang pandai dalam masalah agama, pintar berbicara atau disebut bersilat lidah, seperti yang telah Allah turunkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohannya, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Begitupun dari riwayat hadis mengatakan satu hal yang sangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan adalah ketika orang-orang munafik, para pembual yang pandai mengolah kata, pandai berbicara, dan pandai berdialog dengan manusia, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti yang menimpa umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara atau bersilat lidah. Hadis riwayat Ahmad.
Dari dalil di atas mengingatkan kepada kita semua agar kita sedikit berpikir dan berhati-hati mana yang harus kita teladani dan harus kita ikuti. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, adapun makna dari alimul lisan adalah mereka mempergunakan kepandaian agama mereka untuk berkata di depan manusia, pintar berdalil tapi tidak mengamalkannya, berkata-kata untuk memuaskan siapa saja yang membayarnya, dan memperindah perkataannya sesuai tender dan bayaran, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, akan ada perselisihan dan perseteruan pada umatku, suatu kaum yang memperbagus ucapan dan memperjelek perbuatan. Mereka mengajak pada kitab Allah, tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Mereka seperti Zulkuwaisirah, At-Tamim, An-Najdi, yakni orang-orang yang menampakkan kesolehan di hadapan orang-orang banyak dalam bentuk tanda-tanda atau bekas ibadah sunnahnya, namun berakhlak buruk, seperti suka mencela dan mengkafirkan kaum muslimin, merasa paling benar dalam beribadah, berburuk sangka kepada kaum muslimin, sangat keras kepada kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin, namun lemah lembut kepada orang kafir. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, As-Sanani rahimakumullah menjelaskan, maksud dari orang munafik yang pandai berbicara adalah memiliki kata-kata yang bagus yang membuat hati terpikat. Ia menggunakan ungkapan-ungkapan yang manis, argumen-argumen yang mantap untuk menyesatkan manusia. Dengan lisannya ia dianggap berilmu, padahal ilmu itu adalah terbentuknya gambaran masalah yang benar di dalam hati. Dan orang tersebut kosong hatinya dari ilmu dan akidah yang benar, bahkan hatinya penuh dengan kesesatan dan akidah-akidah kufur. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita jangan mudah tertipu dengan kepandaian berbicara seseorang semata. Yang paling utama, lihat benarnya akidah dan kesesuaian apa yang dibawakan oleh seseorang itu dengan dalil dan teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhiri kata, semoga kita semua tidak termasuk menjadi orang yang fasik, dan semoga kita semua juga dijauhkan dari orang-orang yang fasik pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.